Salve Sobat Pena Formasi Katolik, kita memasuki bulan Mei yang di banyak tradisi gereja dikenal sebagai bulan Maria. Tapi saya mau tanya jujur Sobat, apakah bulan Maria selama ini hanya jadi rutinitas? Hias patung, doa sebentar, lalu lewat begitu saja? Padahal kalau dihayati dengan benar, bulan Maria itu bukan sekedar bulan romantis penuh bunga. Bulan Maria adalah kesempatan formasi rohani, belajar iman yang lebih dalam, doa yang lebih setia, dan hati yang lebih dekat kepada Kristus bersama Bunda Maria. Di video ini, kita akan bahas dengan jelas dan seimbang kenapa bulan Mei disebut bulan Maria, fokus bulan Maria yang benar, supaya devosi tidak menggeser Yesus, 5 salah paham yang sering terjadi, dan 7 cara praktis menghayatinya, realistis, bisa dijalankan, dan tetap setia pada ajaran gereja. Karena kalau bulan Maria hanya tinggal tradisi luar, kita kehilangan intinya. Tapi kalau kita menghayatinya dengan benar, bulan Maria bisa menjadi jalan pertobatan dan pembaharuan hidup. Sobat, pertama-tama kita luruskan dulu satu hal. Bulan Maria itu bukan perayaan liturgi wajib seperti hari Minggu atau Paskah. Bulan Maria adalah bagian dari devosi umat, yang dalam bahasa gereja sering disebut popular piety atau kesalehan umat. Tradisi ini bertumbuh secara bertahap dalam hidup gereja, terutama di Eropa. Secara kultural, bulan Mei di belahan bumi utara identik dengan musim semi, masa kehidupan yang bersemi, bunga bermekaran, alam terasa baru. Lalu umat mengungkapkannya secara rohani. Seperti alam yang bersemi, hati kita pun diajak bersemi dalam iman dan kebajikan dengan meneladan Bunda Maria. Nah Sobat, di sini ada satu kekeliruan yang cukup sering beredar. Seolah-olah bulan Mei dipilih karena penampakan Maria, misalnya Lourdes atau Fatima. Faktanya, penampakan Lourdes terjadi tahun 1858 dan mulainya bukan di bulan Mei. Sedangkan Fatima memang dimulai pada tanggal 13 Mei 1917, tetapi tradisi devosi bulan Mei sebagai bulan Maria bukan berasal dari Fatima. Devosi bulan Maria sudah berkembang dalam kesalehan umat dan didorong dalam tradisi gereja jauh sebelum penampakan-penampakan modern itu terjadi. Namun Sobat, gereja tidak membiarkan devosi ini berjalan liar. Gereja menerima, menuntun, dan mengarahkannya supaya devosi kepada Maria tetap sehat, berakar pada kitab suci, setia pada tradisi, dibimbing oleh ajaran gereja, dan selalu membawa kita kepada Kristus. Salah satu dorongan resmi itu tampak ketika Paus Santo Paulus ke-6 dalam ensiklik Mense Maio tahun 1965 mendorong bulan Mei sebagai waktu khusus untuk berdoa bersama Maria, terutama bagi kebutuhan gereja dan dunia. Dan dalam pedoman resmi tentang devosi umat, gereja juga menegaskan prinsip penting. Devosi populer itu baik dan berharga, asal diarahkan dengan benar dan selaras dengan liturgi, yang artinya tidak menggantikan liturgi, tidak bertentangan dengannya, dan justru mengantar kita makin mencintai liturgi. Jadi, bulan Maria bukan kewajiban baru, bukan juga sekedar budaya. Bulan Maria adalah kesempatan rahmat, satu bulan untuk melatih hati, supaya kita makin mengenal Maria dengan benar, dan karena itu, makin dekat pada Yesus dengan lebih utuh. Tapi, sekarang muncul pertanyaan penting Sobat. Kalau kita memberi perhatian khusus kepada Maria, apakah itu tidak menggeser Yesus? Bagaimana posisi Maria yang benar menurut iman Katolik? Nah, itu yang akan kita luruskan di segmen berikut. Fokus bulan Maria yang benar. Maria selalu membawa kita kepada Kristus. Nah Sobat, sekarang kita jawab pertanyaan yang paling sering muncul. Kalau kita memberi perhatian khusus kepada Bunda Maria selama bulan Mei, apakah itu tidak menggeser Yesus? Apakah devosi kepada Maria membuat kita berputar-putar di Maria, lalu lupa pada Kristus? Sobat, justru disinilah kuncinya.
Devosi Maria yang benar selalu kristosentris, artinya berpusat pada Kristus. Maria tidak pernah menjadi tujuan akhir. Maria selalu menuntun kita untuk semakin taat kepada Kristus. Kalau sobat ingat kisah perkawinan di Kana, saat mereka kehabisan anggur, Maria tidak membuat dirinya jadi pusat. Maria membawa kebutuhan itu kepada Yesus. Lalu Maria berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu." Itulah inti devosi Maria yang sehat. Maria mengantar kita untuk mendengar Yesus dan melakukan kehendaknya. Gereja sendiri menempatkan Maria di dalam misteri Kristus dan gereja, bukan di luar, bukan sebagai tambahan yang opsional, apalagi saingan Yesus. Sobat, kita menghormati Maria bukan karena Maria menggantikan Kristus, tetapi karena Allah sendiri telah melakukan karya besar dalam hidupnya. Maria adalah Bunda Yesus, dan karena Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, gereja menyebut Maria Bunda Allah, bukan karena Maria lebih dulu dari Allah, tetapi karena anak yang ia lahirkan adalah sungguh-sungguh Allah. Dan Maria adalah murid pertama yang mendengar sabda, percaya, dan berkata ya pada kehendak Allah. Kalau sobat ingin satu kalimat yang sangat alkitabiah dan merangkum peran Maria, di Kana, Maria berkata, "Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu." Itu program devosi Maria yang paling murni. Bukan berhenti di Maria, tetapi taat kepada Kristus. Jadi bulan Maria itu fokusnya bukan sekedar menambah doa-doa devosi, tetapi belajar sikap hati Maria, iman, ketaatan, kesetiaan, dan kasih yang bersih kepada Allah. Dan gereja juga mengajar bahwa doa kepada Maria itu bukan menggantikan doa kepada Allah. Kita tetap menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kita boleh memohon doa dan syafaat dari para kudus, terutama Bunda Maria. Karena gereja adalah satu keluarga, persekutuan para kudus. Makanya sobat, devosi kepada Maria itu harus dijaga dua arah. Jangan sampai kurang ajarannya. Maria diperlakukan hanya sebagai hiasan tradisi, tapi juga jangan sampai kelebihan arah, seolah-olah devosi itu menjadi tahayul atau menggantikan hidup sakramental dan liturgi gereja. Gereja mendorong devosi yang sehat, berakar pada kitab suci, setia pada tradisi, dibimbing oleh ajaran gereja, dan selaras dengan liturgi. Artinya tidak menggantikan liturgi, tetapi mengantar kita makin mencintai liturgi. Jadi, kalau bulan Maria dihayati dengan benar, hasilnya bukan kita makin jauh dari Yesus, justru sebaliknya, kita makin dekat pada Yesus, karena kita belajar percaya seperti Maria. Nah sobat, justru karena devosi Maria itu indah, di lapangan sering muncul salah paham. Ada yang jatuh ke formalitas, ada yang jatuh ke tahayul, ada juga yang takut berdevosi karena merasa nanti jadi tidak fokus pada Kristus. Di segmen berikut kita luruskan 5 salah paham umum tentang bulan Maria, supaya devosi kita benar, seimbang, dan menghasilkan buah. Nah sobat, justru karena bulan Maria itu indah, sering muncul salah paham. Kalau salah paham ini dibiarkan, bulan Maria bisa jatuh jadi dua ekstrim. Entah jadi formalitas kosong, atau jadi devosi yang kebablasan. Mari kita luruskan 5 yang paling sering. Sobat, rosario itu doa yang sangat indah dan sangat dianjurkan. Tapi bulan Maria bukan lomba rohani. Devosi seperti rosario itu bukan kewajiban liturgis. Yang utama, tetap iman yang hidup, pertobatan, dan kesetiaan pada hidup gereja. Kalau sobat belum sanggup rosario penuh setiap hari, mulai dari yang realistis, 1 peristiwa, 1 dekade, atau doa singkat yang setia. Lebih baik kecil tapi setia, daripada besar tapi hanya kuat 2 hari lalu berhenti. Ini juga sering tertukar sobat. Bulan Maria itu fokusnya lebih luas, menghormati Bunda Maria, belajar kebajikannya, dan bertumbuh dalam doa bersama gereja. Sedangkan bulan Rosario di Oktober biasanya lebih spesifik,
penekanan pada rosario dan misteri-misteri Kristus yang kita renungkan. Kalau sobat mau penjelasan lengkap sejarahnya dan bedanya Mei dan Oktober, saya sudah buat satu video khusus. Linknya saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Sobat, bunga, lilin, patung, prosesi itu bisa menjadi tanda kasih dan membantu kita dalam berdoa. Tapi kalau berhenti di tanda luar, lalu hidup kita tidak berubah, devosi itu jadi kosong. Devosi yang sehat harus menghasilkan buah, lebih setia berdoa, lebih mau mengampuni, lebih rendah hati, lebih taat pada kehendak Tuhan. Kalau tidak, bulan Maria hanya jadi dekorasi, bukan formasi. Sobat, gereja tidak pernah mengajarkan kita menyembah Maria. Penyembahan hanya untuk Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kepada Maria, gereja mengajarkan penghormatan, dan kita boleh memohon doanya. Karena gereja adalah satu keluarga, persekutuan para kudus, dan devosi Maria yang benar selalu membawa kita kembali kepada Kristus. Ingat yang kita bahas tadi, di Kana Maria berkata, "Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu." Jadi devosi Maria yang sehat justru melatih kita mendengar Yesus lalu taat kepada Yesus. Ini penting sobat, supaya pemahaman iman kita menjadi rapi. Sumber rahmat dan keselamatan kita hanya satu, Yesus Kristus. Kitab suci sendiri berkata, Kristus adalah satu-satunya pengantara dalam arti utama, penebus kita. Lalu peran Maria itu apa? Maria bukan sumber rahmat, Maria bukan saingan Kristus. Peran Maria adalah peran seorang ibu dalam keluarga iman. Ia mendoakan, menolong, menyertai, dan semua itu selalu bergantung pada Kristus, selalu mengarah kepada Kristus. Jadi sobat, bulan Maria itu bukan kompetisi doa, bukan tahayul, bukan pengganti Yesus. Bulan Maria adalah latihan hati supaya kita makin dekat pada Kristus dengan belajar iman dan kesetiaan seperti Maria. Nah, pertanyaannya sekarang sederhana. Kalau mau menghayati bulan Maria dengan benar dan seimbang, mulai dari mana dulu? Di segmen berikut saya akan beri 7 cara praktis yang bisa sobat jalankan selama bulan Mei. Realistis, bisa dimulai hari ini dan tetap setia pada arah gereja. Nah sobat, sekarang yang paling praktis. Kalau kita mau menghayati bulan Maria dengan benar dan seimbang, mulai dari mana? Saya berikan 7 langkah. Sobat tidak harus melakukan semuanya sekaligus. Pilih yang realistis, yang penting setia, lalu bertahap. Sebelum mulai rutinitas devosi, ucapkan niat sederhana. Tuhan, aku mau menjalani bulan Maria ini bukan sekedar tradisi, tetapi supaya aku makin dekat kepada Yesus bersama Bunda Maria. Karena devosi tanpa niat pertobatan mudah jadi formalitas belaka. Kalau sobat bisa rosario lengkap, syukur kepada Allah, puji Tuhan. Kalau belum sanggup, mulai dari yang kecil tapi setia. 1 dekade per hari atau 1 peristiwa per hari. Dan ingat, rosario itu bukan mantra, intinya adalah kontemplasi. Sambil mengucap doa, kita merenungkan misteri hidup Kristus. Kalau sobat ingin doa yang singkat namun padat, sobat bisa mendoakan litani Santa Perawan Maria, yang sering juga disebut litani Loreto. Bentuknya sederhana. Kita menyebut gelar-gelar Maria, lalu kita memohon, doakanlah kami. Saya akan tampilkan teksnya di layar. Sobat boleh pause atau screenshot kalau mau disimpan untuk didoakan bersama keluarga atau lingkungan. Supaya devosi kita sungguh berakar pada sabda Tuhan,
Ambil satu bacaan kecil tentang Maria, tidak perlu banyak. Misalnya, sobat bisa pilih salah satu. Satu bacaan kecil tapi direnungkan pelan, itu sudah sangat bernilai. Sobat, bulan Maria bukan hanya soal menambah doa, tapi menumbuhkan hati. Pilih satu kebajikan Maria untuk dilatih sepanjang Mei. Misalnya, rendah hati, tidak mencari pujian, berani minta maaf duluan, kesetiaan, tetap berdoa walau lelah, tetap setia pada kewajiban iman, kemurnian hati, jaga kata-kata dan tontonan, berhenti memelihara gosip dan iri hati, ketaatan, belajar berkata ya pada kehendak Tuhan dalam hal-hal kecil setiap hari. Karena devosi yang sehat selalu berbuah dalam karakter. Ini penting sobat, devosi yang benar selalu melahirkan kasih. Ambil satu tindakan kasih yang konkret. Minta maaf kepada seseorang, mengampuni, mengunjungi yang sakit, membantu yang kesulitan, atau mendukung karya gereja. Bulan Maria menjadi indah bukan hanya karena bunga di altar, tetapi karena kasih yang bertumbuh di rumah dan di hati. Dan terakhir, ini yang menjaga keseimbangan. Devosi tidak menggantikan liturgi. Justru, devosi yang sehat mengantar kita semakin mencintai hidup gereja. Jadi, kalau sobat bisa, lebih setia misa, lebih sungguh saat ekaristi, dan menjaga hidup doa harian. Kalau sobat menyadari ada dosa, terutama kalau itu dosa berat, jangan tunda pertobatan, jadwalkan pengakuan dosa. Bulan Maria yang sehat selalu mengantar kita pada Kristus yang kita jumpai dalam hidup gereja. Sobat, 7 langkah ini tujuannya satu. Bulan Maria jangan berhenti di simbol. Bulan Maria harus menjadi formasi hati yang makin dekat pada Kristus bersama Bunda Maria. Sobat Pena Formasi Katolik, hari ini kita sudah melihat Bulan Maria adalah devosi yang bertumbuh dalam tradisi gereja dan diarahkan supaya tetap sehat setia pada iman Katolik dan selalu membawa kita kepada Kristus. Kita juga sudah luruskan salah paham yang sering muncul dan kita punya langkah-langkah praktis untuk menghayatinya secara seimbang. Sobat, saya penasaran dan mau tanya, untuk minggu ini saja, sobat mau komitmen satu hal apa? Sobat boleh tulis singkat di komentar. Rosario, litani, baca Injil atau karya kasih. Supaya apa yang sobat tuliskan jadi komitmen kecil yang nyata dan kita bisa saling menguatkan selama bulan Maria ini. Kalau video ini menolong sobat menghayati bulan Maria dengan lebih benar dan tidak sekedar formalitas, sobat boleh bantu like supaya semakin banyak umat terbantu. Dan silakan share. Mungkin ada keluarga atau teman yang ingin ikut devosi bulan Maria, tapi masih bingung harus mulai dari mana. Siapa tahu, Tuhan memakai sobat menjadi perpanjangan tangannya. Jangan lupa subscribe channel Pena Formasi Katolik ini, supaya sobat terus mendapat pendampingan katekese yang jelas, praktis dan setia pada ajaran gereja, terutama sepanjang bulan Mei ini. Terima kasih sobat sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Bunda Maria melingkupi kita dengan doa-doanya.